Putri tidur. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja bernama Raja Lir. Ia sangat dicintai rakyatnya karena memerintah dengan adil dan bijaksana. Rakyat hidup makmur, rukun, dan damai. Tapi sayang, sang raja belum juga dikaruniai keturunan. Setiap hari, Raja Lir dan Permaisuri selalu berdoa agar mendapat seorang anak. Dan akhirnya doa itu pun terkabul. Setelah 9 bulan mengandung, Permaisuri melahirkan seorang anak perempuan yang sangat cantik. Bayi itu diberi nama Putri Vienna. Raja Lir sangat bahagia dan mengadakan pesta besar untuk mensyukuri kelahiran Putri Vienna. Ia mengundang semua kerajaan tetangga dan seluruh rakyat. 7 penyihir sahabat Raja Lir juga turut hadir di pesta itu. Mereka datang untuk memberikan hadiah istimewa bagi Putri Vienna, yaitu mantra-mantra putih yang cemerlang. "Jadilah engkau putri yang cantik jelita," kata penyihir pertama. "Jadilah engkau putri yang lembu dan anggun," kata penyihir kedua. "Jadilah engkau putri yang bijaksana," kata penyihir ketiga. "Jadilah engkau putri yang jujur," kata penyihir keempat. "Jadilah engkau putri yang bersuara merdu," kata penyihir kelima. "Jadilah engkau putri yang pandai berdansa," kata penyihir keenam. Sebelum penyihir ketujuh memberikan mantranya, tiba-tiba terdengar suara bergemuruh dan ruangan istana menjadi gelap gulita. Dari kegelapan itu, muncul seorang penyihir jahat bermata merah menyala. Jubahnya hitam seperti burung gagak dan rambut panjangnya menjuntai hingga ke lantai. Semua tamu terkejut ketakutan ketika penyihir itu berteriak, "Hehehe, mengapa aku tidak diundang ke pesta ini? Berani sekali kalian meremehkanku. Aku juga akan memberi hadiah untuk Putri Vienna yang mungil. Dengar baik-baik. Putri Vienna akan tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan dicintai semua orang. Suaranya merdu dan tutur katanya pun sopan. Tapi sayang, saat ia genap berusia 16 tahun, jarinya yang lentik akan tertusuk jarum pemintal benang dan meninggal." Kutuk sang penyihir jahat sambil tertawa. Lalu ia menghilang bersama kilatan cahaya. Ruangan pesta kembali diterangi oleh lilin-lilin yang menyala. Tapi raut wajah para tamu menjadi suram dan mereka berbisik-bisik membicarakan kutukan si penyihir jahat. Raja Lir menghibur Permaisuri yang menangis sedih. Saat itulah penyihir ketujuh muncul dan berkata, "Aku memang tidak bisa menghapus kutukan itu, tapi aku dapat meringankannya. Ketika jari Putri Vienna tertusuk jarum pemintal, ia tidak akan meninggal. Putri Vienna hanya tertidur selama 100 tahun dan ia akan bangun kembali setelah mendapat kecupan dari cinta sejatinya." Setelah pesta usai, Raja Lir segera memerintahkan agar semua alat pemintal benang yang ada di negerinya dikumpulkan dan dibakar. Untuk sementara, kecemasan rakyat akan kutukan itu mulai berkurang dan hari-hari berjalan seperti sedia kala.
Tanpa terasa, Putri Vienna telah bertumbuh menjadi seorang gadis cantik yang dikagumi semua orang. Pada hari ulang tahunnya yang ke-16, Raja Lear dan Permaisuri sibuk mempersiapkan acara pesta untuk putri kesayangan mereka. Sementara itu, Putri Vienna berjalan-jalan mengitari istana dan masuk ke sebuah kamar yang berada di puncak menara. Di kamar itu, ia bertemu seorang nenek yang sedang memintal benang. Putri Vienna mengira bahwa nenek itu adalah seorang tukang tenun istana. Ia mendekat dan bertanya, "Nek, alat apakah itu? Aku belum pernah melihatnya." Ini adalah alat pemintal benang. Mudah sekali menggunakannya. Silahkan bila Tuan Putri ingin mencobanya, jawab si nenek sambil menyodorkan alat pemintal benang itu. Putri Vienna senang sekali. Ia menjemput sehelai benang dan mulai memintal. Tapi tiba-tiba, pekik Putri Vienna. Jarinya berdarah karena tertusuk jarum pemintal benang dan ia pun jatuh ke lantai seolah-olah mati. Nenek pemintal benang tertawa puas melihatnya. "Hehehe, tawatlah riwayatmu, Tuan Putri. Dendamku telah terbalaskan." Nenek itu sebenarnya adalah penyihir jahat yang pernah mengutuk Putri Vienna 16 tahun yang lalu. Ia tidak tahu bahwa sebenarnya Putri Vienna tidak meninggal, melainkan hanya tertidur pulas. Si penyihir jahat berubah menjadi seekor burung gagak dan terbang meninggalkan istana. Di saat yang sama, semua orang di istana juga jatuh tertidur. Segala macam kegiatan tertunda. Waktu seakan-akan berhenti dan semua menjadi hening. Ketujuh penyihir sahabat raja datang untuk menutupi istana yang sunyi itu dengan semak-semak berduri yang sangat lebat agar tidak terjamah oleh siapapun. 100 tahun telah berlalu. Namun, kisah tentang Putri Vienna yang tertidur tetap berhembus dan terdengar sampai ke telinga seorang pangeran yang gagah dan berani. Dari negeri yang sangat jauh, ia datang ke negeri Raja Lear untuk membuktikan kebenaran cerita itu. Semak-semak berduri yang menutupi istana Raja Lear telah berganti menjadi ribuan bunga mawar merah yang bermekaran. Ketujuh penyihirlah yang menuntun sang pangeran masuk ke istana itu. Pangeran memanjat menara tempat sang putri berbaring. Ia melihat Putri Vienna yang sedang tidur dalam kecantikannya yang abadi. Pangeran membungkuk dan mencium kening sang putri. "Putri, bukalah matamu," katanya sambil menggenggam tangan Putri Vienna. Ajaib, dalam sekejap, kutukan penyihir jahat hilang. Setelah tidur selama 100 tahun, akhirnya sang putri terbangun. "Apa yang telah terjadi? Siapakah engkau?" tanya Putri Vienna kebingungan. Lalu, pangeran menceritakan semua kejadian yang telah terjadi. Putri Vienna sangat bahagia bertemu dengan pangeran yang telah menyelamatkan hidupnya. Kegiatan di istana yang dulu tertunda berjalan seperti semula. Semua orang termasuk Raja Lear dan Permaisuri bangun dari tidurnya dan kembali menyelesaikan kesibukannya masing-masing. Ketika senja tiba,
Semua tamu menunggu kedatangan Putri Vienna di aula istana untuk merayakan pesta ulang tahunnya yang ke-16. Raja Lear dan Permaisuri sangat bahagia melihat Putri Vienna dalam keadaan sehat. Mereka berterima kasih pada sang pangeran yang telah menghapus kutukan penyihir. Di hadapan seluruh hadirin, pangeran meminta restu Raja Lear dan Permaisuri untuk menikahi Putri Vienna. Dan lamaran itu diterima dengan baik. Pesta ulang tahun Putri Vienna ke-16 berganti dengan kemeriahan pesta pernikahan. Seluruh rakyat menyambutnya dengan sukacita karena Putri Vienna telah menemukan cinta sejatinya.